Di sini saya akan melakukan tugas mekanika tanah pertama. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Demetrius Philip Rekawasa Sembiring dengan NIM 120210160. Di dalam video kali ini, saya akan membahas proses pembentukan bumi, di mana bumi merupakan planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Namun, seperti halnya manusia, adanya bumi juga karena proses pembentukan. Inilah yang mendasari bumi dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Banyak sekali teori-teori yang beredar tentang pembentukan bumi. Namun, hanya satu teori yang paling populer, yaitu teori Big Bang. Big Bang atau ledakan besar menjadi paling populer di dunia. Teori Big Bang menyatakan bahwa bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awalnya, terdapat gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros. Putaran pada poros tersebut membuat bagian yang ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piring cakram raksasa. Hingga, pada suatu waktu, cakram raksasa yang terdiri dari kabut dan gas meledak. Ledakan besar tersebut akhirnya membentuk galaksi serta nebula-nebula. Tercatat, selama 4,6 miliar tahun, nebula-nebula membeku dan menjadi galaksi, salah satunya yaitu galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Kemudian bagian dari galaksi tersebut mengalami kondensasi, membentuk gumpalan kecil yang dinamai planet, termasuk planet bumi. Kemudian saya akan bahas tentang proses pembentukan patahan. Menurut ilmu geologi, sesar atau patahan adalah fraktur planar atau diskontinuitas pada suatu volume batuan, di mana telah terjadi perpindahan signifikan sebagai hasil dari gerakan massa batuan. Patahan atau sesar yang besar dalam lempeng bumi dihasilkan dari proses tektonik lempeng. Karena gesekan dan kekuatan batuan tidak bisa meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah. Kadang-kadang ketika semua gerakan berhenti, tetap akan terjadi penumpukan atau stres di bebatuan, dan saat mencapai tingkat yang melebihi ambang ketegangan, akumulasi energi potensial akan dispersikan oleh pelepasan tegangan. Pelepasan tegangan difokuskan ke sepanjang bidang di mana gerakan relatif tersebut ditampung. Kemudian saya akan membahas tentang peta geologi. Peta merupakan gambaran kecil dari suatu permukaan bumi, sedikit banyak jika dibandingkan dengan peta pada umumnya. Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Berikut ada 7 jenis peta-peta geologi. Yang pertama, ada peta geologi permukaan. Yang kedua, ada peta singkapan. Yang ketiga, ada peta ikhtisar geologis. Yang keempat, ada peta struktur. Yang kelima, ada peta isopats. Yang keenam, peta fotogeologi. Dan yang ketujuh, ada peta hidrogeologi. Yang pertama, peta geologi permukaan. Peta geologi permukaan ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung, terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua, peta singkapan. Peta singkapan merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga, ada peta ikhtisar geologis.
Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Yang keempat, ada peta struktur. Peta struktur adalah peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima, ada peta isopats, peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi atau lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam, ada peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan di lapangan. Dan yang terakhir, ada peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tiap kedap air. Kemudian ada proses terbentuknya batuan. Secara umum, siklus batuan berasal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Proses kristalisasi magma dapat terjadi pada dua jenis situasi, yakni di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung berapi. Dari dua situasi tersebut, proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku. Demikian penjelasan buku Modul Geologi Dasar dari 2019. Jenis-jenis batuan. Yang pertama, batuan beku. Biasanya batuan ini ada di mantel bumi. Cara terbentuknya terbagi dalam 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hipabisa. Yang kedua, ada batuan sedimen. Jenis batuan selanjutnya ialah batuan sedimen yang berasal dari proses endapan atau sedimentasi. Nama lainnya adalah batuan endapan. Proses endapan ini sendiri bisa terjadi karena materi air, angin, maupun gletser. Yang ketiga, ada batuan metafor. Jenis batuan terakhir adalah batuan metafor. Sebutan lainnya ialah batuan malihan, yaitu batuan yang mengalami transformasi dari proses metamorfosa sehingga terbentuk batuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian kandungan-kandungan air mineral dalam batuan tersebut ialah: pada batuan beku terkandung mineral kuarsa, mika, feldspar, olivin, piroksen. Dan pada batuan sedimen terkandung mineral kalsit atau bereaksi. Kemudian pada batuan sedimen terkandung mineral kalsit bereaksi oleh HCl, sedangkan kuarsa tidak. Ada aragonit memiliki habit yang menjarum, kemudian pirit kuning pucat seperti emas dengan bentuk kristal kubik. Kemudian glaukonit berwarna hijau kotor, kemudian kaolinit serbuk putih seperti bedak. Kemudian kandungan mineral pada batuan metafor yaitu kuarsa, mika, feldspar, karbonat mineral lempo. Kemudian proses pelapukan batuan. Sebelum ke proses pelapukan batuan, kita harus tahu apa itu pelapukan. Pelapukan adalah proses berubahnya batuan menjadi tanah atau soil, baik oleh proses fisik atau mekanik atau disintegrisasi, maupun oleh proses kimia. Anjing, masa maupun oleh proses kimia? Selanjutnya ada proses pelapukan batuan. Sebelum kita ke proses pelapukan batuan, kita perlu tahu apa itu pelapukan. Pelapukan adalah proses berubahnya batuan menjadi tanah, baik oleh proses fisik
atau mekanik maupun oleh proses kimia. Proses decomposition dapat menyebabkan terjadinya mineral-mineral baru oleh Sawkins dan kawan-kawan. Sedangkan secara mekanisme, pelapukan secara fisik umumnya disebut pelapukan fisikal atau physical weathering, atau dikatakan pula pelapukan mekanik atau mechanical weathering. Pada proses pelapukan ini hanya terjadi perubahan fisik saja secara mekanik, tidak disertai perubahan kimia, sehingga komposisi kimianya tetap yang berubah hanya sifat fisiknya saja. Berikut adalah proses pelapukan batuan. Yang pertama, suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Yang kedua, suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Yang ketiga, hujan turun mengenai batuan sehingga batuan mengerut karena suhu yang turun. Kemudian yang keempat, karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan retak mengalami pelapukan. Yang kelima, hancuran batuan atau hasil pelapukan menjadi tanah. Proses dari 1, 2, 3, 4, dan 5 akan terus berulang sesuai berjalannya musim, sehingga banyak sekali batuan-batuan di bumi kita ini mengalami pelapukan. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan yaitu tanah aluvial, tanah andosol, tanah entisol, tanah grumusol, tanah humus, tanah incepsol, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Udah merekam gak sih?